Udah deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim. Hadratil mukarramin wal mukarramat, para bapak dan ibu, wabil khusus yang sama-sama kita hormati dan kita doakan sahibul bait, yaitu Bapak Nur Varianto beserta istri. Kita doakan senantiasa Allah berikan panjang umur, sehat wal afiat, dan pastinya ikhlas terhadap apa yang telah Allah berikan. Dan juga kita doakan khusus untuk anak kita, yaitu Ananda almarhum Azka, yang telah 1 tahun yang lalu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita doakan almarhum Ananda Azka, Allah tempatkan kuburnya taman-taman surga. Allah angkat derajatnya dan Allah mudahkan segala hisabnya sehingga menjadi anak yang soleh yang bisa membawa kedua orang tuanya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang juga sama-sama kita hormati para guru-guru kita, yaitu Al-Mukarram Al-Ustadz Ahmad Khotim dan juga Al-Ustadz Ahyadi. Kita doakan guru kita ini Allah kasih panjang umur, sehat wal afiat. Dan juga yang sama-sama kita hormati anggota DPD, yaitu Bapak Jahroin Jamal dan Bapak Subur, dan juga Ketua DKM Bapak Haji Nur Ma'arif, Bapak Ustadz Nurjana, Bapak apa lagi nih Pak? Bapak Haji Harisono ya, Harsono, dan juga Bapak Bapinsa ya.
dan para pejabat yang lainnya, yang mohon maaf, para hadirin dan hadirat sekalian yang namanya tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi sedikit pun rasa hormat dan takzim saya. Para bapak dan ibu, hadirin dan hadirat sekalian, jamaah majelis haul yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam ini kita sama-sama diundang untuk mengiringi doa telah berpulang ke rahmatullah, telah pulang kampung ke hadirat Allah, yaitu almarhum Ananda Azka. Sudah 1 tahun beliau meninggalkan dunia ini. Malam ini kita bersaksi bersama bahwa almarhum Ananda Azka min ahlil khair, min ahlil khair, min ahlil jannah. Amin, amin ya rabbal alamin. Para bapak hadirin sekalian, malam ini juga kita dikasih pelajaran yang sangat mahal oleh Ananda Azka, Pak. Kenapa mahal, Pak? Yang pertama, Ananda Azka ini meninggal dunianya dengan sebab sedang mencari ilmu, sedang belajar. Di mana kata Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Abdil Bar, beliau mengatakan apa? Man mata taliban lil ilmi fahuwa min alamati husnil khatimah. Orang yang mati sedang mencari ilmu, maka orang itu termasuk tanda-tanda husnul khotimah. Kenapa orang yang mati sedang belajar termasuk tanda-tanda husnul khotimah? Li'annahu mata ala ta'atin azimatin. Nih kata beliau nih. Karena orang yang mati sedang mencari ilmu, tanda-tanda husnul khotimah karena almarhum Azka ini sedang melakukan tugas yang sangat mulia, yaitu tugas belajar. Kita nih yang masih hidup, bisa nggak matinya kayak almarhum? Bisa nggak, Pak? Pengen nggak, Pak? Pengen banget apa pengen aja? Nah, kalau pengen banget saya doain malam ini biar mati. Ya, iya. Ini kan malam ini sama, Pak, sama-sama nuntut ilmu. Almarhum Azka meninggal dunia sedang belajar. Memang sedang duduk di bangku sekolah. Kita, Pak, yang udah aki-aki, ya, yang udah pada kisut, giginya yang depan udah pada ompong, rambutnya udah pada putih. Yang harus kita kejar adalah saya harus mati husnul khotimah. Saya harus mati seperti Azka. Saya harus mati sedang mencari ilmu, begitu. Karena orang mencari ilmu itu dari ceprot sampai masuk ke liang lahat. Jadi orang mencari ilmu itu tidak dibatasi usianya, enggak. Bagaimana caranya? Kita yang udah tua, yang udah pada kisut, yang udah pada beruban, kakinya udah pada sakit, banyak kolesterol, banyak asam urat, biar matinya husnul khotimah, rajin-rajin hadir ke majelis ilmu. Ya, ke majelis taklim, rajin, Pak.
biar kita matinya seperti almarhum Azka. Almarhum Azka, Pak, sudah bahagia, sudah senang dia, Mak, sudah gembira, sudah enak lah. Almarhum Azka udah enak. Tapi bagaimana dengan kita? Kita yang masih hidup, apakah mati kita seperti almarhum atau tidak? Maka kalau kita matinya pengen husnul khotimah, besok kalau dengar di majelis taklim ini ada, majelis taklim ini ada, hadir. Ya. Bahkan kata Rasulullah, Panipa, asyadun nas hasratan yaumal qiyamah. Manusia yang paling rugi pada hari kiamat, manusia yang paling rugi pada hari kiamat, rajulun amkanahu fi talabil ilmi fid dunya. Orang itu, Pak, sangat mungkin untuk hadir cari ilmu di dunia, walam yatlubhu, tapi dia nggak mau hadir. Itulah kata Nabi, orang yang paling apa tuh? Rugi. Jadi kalau besok kuping kita nih, Pak, kuping kita, rumah kita, oh kedengeran ini ada majelis salim, speakernya genter-genter, datang. Kita mungkin untuk hadir, Pak. Tapi ternyata kita nggak mau hadir. Maka orang itu, kata Nabi, asyadun nas hasratan yaumal qiyamah. Orang yang paling rugi di hari kiamat kelak. Tuh, ya, gampang kan? Mati pengen kayak siapa? Azka. Ya. Karena itu jangan apa, Pak? Jangan bosan-bosan. Apalagi yang udah 50 ke sono, Pak, ya. Kakinya udah pada sakit, ya. Udah, bawa aja kursi, hadir ke majelis taklim. Orang, Pak, hadir ke majelis taklim, hadirnya aja, Pak, hadirnya doang. Duduk di majelis taklim. Apa keutamaannya? Afdalu min alfi sholatin. Lebih baik daripada dia sholat 1000 rakaat. Hadirnya doang, Pak. Bapak duduk di majelis taklim. Ya, hadirnya aja sudah lebih baik daripada sholat berapa? 1000 rakaat. Makanya orang tuanya Azka ini, Pak, gembira, senang. Ya, Azka di alam kubur udah bahagia dia, Pak, bahagia. Ya. Kita yang masih hidup, Pak, pengen banget mati husnul khotimah. Ya. Mudah-mudahan kita semua, apa ya, yang hadir nih malam ini dikasih pelajaran sama Azka. Kalau kata Azka bilang, Pak, jangan bosan-bosan, Pak, ya jangan bosan hadir ke majelis-majelis ilmu. Biar kita mati semuanya dalam keadaan husnul khotimah. Yang kedua, Pak, jangankan Azka, Pak, seorang ulama besar namanya Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal, Pak, itu sampai ditanya, wahai Imam, mata wa anta ma'al mihbarah. Ya. Sampai kapan engkau selalu bersama tinta, bersama kertas, padahal rambutnya sudah memutih? Setiap hari Imam Ahmad bin Hambal itu, Pak, nulis buku, nulis kitab, Pak, tiap hari. Padahal rambutnya sudah memutih. Kata Imam Ahmad apa? Hatta ila makbarah. Pokoknya orang belajar itu sampai masuk ke liang lahat, ke kuburan, baru berhenti. Jadi jangan pernah berhenti, Pak, mencari ilmu di mana saja, silahkan. Ada majelis taklim yang samping rumah, hadir. Ada majelis taklim yang di musola, hadir. Ada majelis taklim yang di masjid, hadir. Pengen jauh lagi berangkat, ada majelis taklim di kampung sebelah, hadir. Karena orang, Pak, ini kayak Azka, Pak, ya. Apa kelebihan, Pak? Azka kan, Pak, cari ilmunya dekat apa jauh?
jauh Pak. Ke Gontor sono Pak, jauh. Ya, berapa ratus kilo tuh. Ke Jawa Timur Pak ya. Ya. Jadi orang yang belajar Pak, mencari ilmu jauh ke kampung sebelah Pak, ke kampung orang itu Pak. Keutamanya apa Pak? Satu langkah dihitung Pak, itu nilai pahala. Ya, nilai pahala. Satu langkah diiringi oleh malaikat Pak. Jadi malaikat itu udah mengembangkan sayapnya, mengiringi orang yang sedang belajar di dalam perjalanan sampai dia balik lagi ke kampung halamannya. Itu diiringi Pak oleh malaikat-malaikat. Dan malaikat bukan hanya mengiringi, tetapi apa Pak? Liyastagfiru lahu. Malaikat itu mengucapkan istighfar, minta ampun kepada orang itu. Makanya orang mati sedang cari ilmu, dia husnul khotimah. Kenapa? Karena malaikat-malaikat yang ngiringin Pak, itu memberikan istighfar, memintakan ampun, dosanya habis dimintakan oleh malaikat. Ya, maka semakin jauh Pak orang jalan mencari ilmu, maka semakin besar dia diiringi dan didoakan oleh malaikat. Ya, makanya rugi tadi itu, rugi paling rugi tuh. Kalau ada samping rumah Bapak lagi majelis taklim kagak hadir Pak, kupingnya denger. Ya, dia jalannya aja Pak udah diiringi malaikat. Bukan hanya itu Pak, ikan-ikan di lautan pun beristighfar untuknya. Nah, Masya Allah tuh Pak, luar biasa ya. Makanya Pak ya, makanya nih buat kita nih masih hidup, pokoknya niatin belajar sampai masuk ke liang lahat. Udah gitu loh. Ya, niatin belajar sampai ke liang lahat. Ya. Jadi duduk aja Pak, duduk gitu. Ya. Di ujung harapan kan Pak, Bapak kenal nggak? Gurunya Al-Maghfurlah pakai Jurung Ali, kenal? Salah satu gurunya yang jadi mertuanya. Gurunya Kiai Nur Ali namanya Kiai Haji Abdul Mugni. Ini guru juga, mertua juga. Ketika Kiai Nur Ali belajar Pak sama Kiai Mugni, ya belajar bareng. Kiai Mugni yang ngajarin. Kiai Mugni ngeliat ini Nur Ali orangnya alim, berakhlak, pinter Pak ya. Disuruh berangkat sana Nur belajar ke Kiai Marzuki yang ada di Cipinang Muara. Ya, nanti bapak-bapak ziarah tuh ke kuburan Kiai Marzuki bin Mirsad namanya. Itu gurunya Kiai Nur Ali. Sampai di Cipinang Muara Pak, Kiai Marzuki bin Mirsad ngelihat yang sama. Ini si Nur Ali pinter, akhlaknya bagus, kata Kiai Marzuki bin Mirsad. Nur, sono lanjutin belajar sampai ke Mekah. 6 tahun di Mekah Pak. Pulang dari Mekah, balik lagi ke ujung harapan. Itu Kiai Nur Ali. Ketemu dengan Kiai Mugni. Kata Kiai Mugni, Nur, sekarang kan ente udah pulang dari Mekah. Ente yang ngajar nih. Anak belajar sama ente. Gitu Pak. Jadi Kiai Nur Ali yang ngajar, Kiai Mugni yang belajar Pak. Duduk ikut Pak. Ada murid yang nanya sama Kiai Mugni, Guru, lah kan Kiai Nur Ali murid guru, gitu kan kalau orang Jumalang bilang Pak ya. Kenapa guru masih mau belajar sama Kiai Nur Ali, duduk bareng? Apa kata Kiai Mugni? Gua pengen mati dalam keadaan belajar. Gitu Pak. Ini kadang orang Pak ya, udah jadi guru kagak mau belajar, kupingnya mau dengerin kata orang. Kayak apalagi yang belum jadi guru Pak ya. Kadang ada Pak, guru, ustadz udah nggak mau lagi ngaji Pak, udah nggak mau, malu katanya kalau ngaji. Padahal orang kalau ngaji Pak, ibarat HP itu dicajer ulang, dicas. Makanya saya punya taklim itu Pak di rumah saya itu tiap malam Sabtu ya.
Saya tidak ngajar, saya duduk bareng sama gurunya yang ngajar, dengerin. Bahkan ada gurunya yang ngajar fikih itu, lulusan dari Yaman, murid saya. Gak apa-apa, saya ikut belajar bareng. Karena saya sudah patrikan Pak di dalam diri saya pengen mati seperti Azka begini Pak, dalam keadaan mencari ilmu. Karena kita nggak tahu Pak, hari ini, malam ini kita duduk bareng di sini Pak ya, ngopi bareng, minum teh bareng, makan kue bareng, tapi kita nggak tahu ketika kita pulang ke rumah ternyata Israel udah nongkrong di rumah kita, nungguin. Nah ini orang yang gue tungguin. Nah, tapi alhamdulillah ditungguin karena pulang habis dari mana? Habis dari haul Pak ya, masih tercatat husnul khotimah. Coba kalau lagi pulang ke rumah jam 2 pagi, krung aja tok 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 tok, pulang habis dari mana Pak? Nyawer dangdut. Ya pas pisan Pak ya. Israel apa tuh? Nyampe. Kira-kira husnul khotimah apa kagak tuh? Ya, dijorogin langsung Pak ya. Jadi ketika kita melakukan Pak hal-hal yang kurang baik, ya Pak ya, kurang baik itu ingat besok kalau gua dijemput di rumah gua ada Israel, kayaknya gua belum siap. Ini saya yakin Pak, semua nih yang hadir di sini, saya yakin 1000% nih, kalau suruh mati besok ada yang mau? Ada yang mau nggak? Nggak ada. Kenapa kita nggak mau mati besok Pak? Karena kita merasa dosa kita banyak. Karena kita merasa kita belum siap, belum ada bekal yang banyak untuk kita bawa pulang. Makanya kita nggak mau mati besok. Ya, makanya saya bilang tadi yang udah 50, 55, 60, udah. Jangan ngetanin baik, jangan ngetanin. Sekali-kali apa tuh? Ngulon, pegangnya tasbih. Setiap hari istighfar, astagfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Tuh, bismillah Pak ya. Maka malam ini kita dinasehatin Ma Azka. Ya, kalau ibarat orang ngomong mah begini, Pak besok lo kalau mati tuh begitu tuh, orang sedang menuntut ilmu tuh. Maka bismillah besok ya kalau ada majelis taklim di mana aja kita tahu dan kita mungkin hadir, bisa hadir Pak, hadir. Walaupun di situ duduk doang. Ya, mau paham kek, mau kagak duduk. Elokan kagak kecepretan keberkahan Pak ya. Kan ibarat beli apa Pak? Beli duku sekarung nih. Ini kan ibarat beli duku sekarung Pak ya. Kan kalau kita beli duku sekarung yang busuk berharga nggak tuh? Kebayar nggak? Kebayar. Coba kalau dipilih-pilih yang busuk sama yang bagus-bagus dipisahin. Ada nggak yang mau beli yang busuk? Nggak ada. Tapi kalau kita beli duku sekarung Pak yang bagus berharga, yang busuk berharga, kitimbang berapa kilo? 1 kintal, kalau bayar semua. Pas sampai rumah kita yakin kita bisa-bisain, ternyata yang busuk 5 kilo. Ya kan? Ini ibarat sekarang mas satu majelis nih dipimpin doanya. Rabbana atina fid dunya hasanah. Diterima satu Pak, naik semuanya. Yang tidur naik, yang lagi merokok naik, Pak ya. Hadirnya berjamaah, makanya Pak naik semua. Maka kata Nabi, al jamaatu rahmatun, begitu adanya Pak. Berjamaah itu rahmah. Rahmat itu apa Pak? Kasih sayang Allah. Makanya orang jangan sampai tidak berjamaah Pak ya. Lah kita kalau nyapu aja Pak, nyapu lidih Pak ya. Kalau satu batang doang bersih kagak tuh? Ora Pak ya. Tapi kalau digabung Pak menjadi satu sapu lidi yang banyak, itu satu halaman bersih Pak, semuanya keangkat. Nah begitupun ketika kita duduk di majelis kayak gini, maka insya Allah semua-muanya ini akan keangkat di Allah, dilaporkan. Ya Pak ya, ini semuanya kan nggak ada yang kagak dilaporin Pak. Malam ini malaikat apa Pak yang tiap hari ngintilin kita? Malaikat Raqib dan Atid.
Itu 2 biji Pak malaikat tuh, satu nyatet kebaikan, satu nyatet kejahatan. Malam ini duduk dicatat, alhamdulillah si anu hadir dicatat Pak. Iya. Terus kemarin kita nyolong Pak ya, dicatat nggak Pak? Catat. Malam kemarin lagi WhatsAppan sama janda sebelah, catat nggak Pak? Catat. Nggak ada yang nggak dicatat, semua dicatat. Rapi Pak, rapi. Besok pas hari kiamat diserahin tuh, nih catatan buku lo. Selama di dunia tergantung kita nerima buku catatan kita, tangan kanan apa tangan kiri. Kalau tangan kanan tanda-tanda orang itu husnul khotimah, tapi kalau nanggapinnya tangan kiri, ya siap-siap dah ditendang kemana? Ke dalam neraka. Jadi nggak ada satu saat pun Pak yang terlewati oleh catatan 2 malaikat Raqib dan Atid. Ya, untung malam ini kita diundang oleh almarhum Azka Pak ya, sehingga dicatat kebaikan kita. Para bapak dan ibu hadirin dan hadirat sekalian. Yang ketiga Pak, ini orang tua Azka Pak ya, ini beliau sudah ditungguin Pak sama Azka. Orang Pak kalau punya anak meninggal dunia masih belia kayak Azka Pak, di akhirat tuh Azka udah nungguin, mana bapak saya, mana emak saya. Kata Allah, Azka masuk kamu ke surga. Karena rapi kan Pak, dia mah beres bersih ya. Masuk ke surga, kata Allah. Kata Azka, ya Allah saya nggak mau masuk. Saya nggak mau masuk ke surga sebelum kedua orang tua saya juga ikut bareng sama saya. Maka kata Allah, ajak orang tuamu Azka, ajak. Yang penting satu, ridho kepada apa yang Allah putuskan ini. Pak ya, yang penting kan Pak, kita mati, hidup di akhirat, itu di surga. Ya, ini Bapak saya tanya dah. Mau hidup panjang di dunia sampai 80 tahun, tapi di akhirat neraka, apa mau mati besok di akhirat surga? Lah, iya Pak. Mau hidup di dunia umur panjang sampai 80 tahun, apa mau mati besok tapi hidup di mana? Di surga. Hah? Kalau saya Pak, milih yang mati besok. Iya. Kenapa Pak? Wal akhiratu khairul laka minal. Akhirat itu lebih baik daripada dunia. Dunia mah Pak, sebanyak apapun pusing. Pusing Pak. Kata orang Pak, punya duit banyak enak. Padahal apa? Pusing. Kenapa pusing Pak? Orang kan Pak begini, semakin berat dia punya bawaannya, semakin banyak, maka semakin lama proses hisabnya. Kalau umur kita panjang baru mati Pak ya, lama tuh ditanyanya ntar atu sampai 80 tahun. Iya. Makanya Umar bin Khattab itu Pak ngajarin satu doa, Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisab saya dengan hisab yang gampang. Azka nih Pak, hisabnya gampang, umurnya pendek, amalnya banyak. Gitu ya. Lah orang kalau umurnya panjang, amalnya dikit lah, lama dihisab dah. Semakin kaya, semakin banyak hartanya, maka semakin berat, semakin lama pertanyaannya. Ya, makanya kata Rasulullah, matinya orang beriman itu lebih baik. Nanti besok masuk surga. Hah? Agak mau juga Pak ya. Ya, maka bismillah Pak. Kita tiap hari nih Pak. Ini bapak-bapak kalau tiap hari ingat mati berapa kali? Ya. Jadi kata Nabi Pak, sunnah orang sehari 20 kali ingat mati.
Kalau ada orang yang setiap hari 20 kali ingat mati, maka orang itu nanti dikumpulkan bersama syuhada Uhud. Ya. Karena orang Pak kalau ingat mati besok nih, ingat mati besok. Ada nggak sholat yang ditinggal? Nggak ada. Ada enggak kalau mati besok nih dia marah sama tetangga, sama saudara? Nggak ada. Ada enggak yang punya hutang diulur, besok baru bayar, tarsok. Pak ya. Padahal orang kalau mati bawa utang, Pak, Nabi kagak mau nyolatin jenazah orang itu. Tuh, hati-hati Pak yang punya utang. Ya. Nabi aja Pak, Nabi Pak nih Pak. Kalau nyolatin jenazah nih, Nabi tanya, ini si Fulan utangnya beres. Beres ya Rasulullah, sholatin Nabi. Satu ketika datang lagi jenazah. Ini Fulan utangnya udah beres. Nggak ada sahabat yang mau yang jawab, nggak ada. Ini si Fulan hutangnya beres, nggak ada yang jawab. Kata Nabi, silakan dah, ente aja yang imamin. Saya nggak mau. Ya. Jadi orang yang mati masih punya hutang, maka dia terhalang untuk bisa masuk ke dalam surganya Allah. Biasakan orang kalau semakin kaya semakin apa? Semakin banyak utangnya Pak ya. Kredit, mobil kredit. Ya, Alphardnya apa? Kredit. Rumahnya kredit. TV-nya kredit Pak ya. Jadi semakin banyak orang punya harta, maka semakin berat dia punya hisab. Maka alhamdulillah nih, orang tuanya Azka sudah tinggal tungguin. Kalau sedih mah Pak, jangankan kita Pak, orang biasa ya, yang imannya masih tipis-tipis. Nabi aja Pak, Nabi Muhammad itu ketika Ibrahim Pak, Ibrahim itu mati di usia 1 tahun, 10 bulan. Dan Ibrahim satu-satunya anak Nabi Muhammad dari budak Maria Al-Qibtiyah. Ini Ibrahim namanya Pak, anak Nabi Muhammad Ibrahim namanya. Dia meninggalnya usia 1 tahun 10 bulan. Ketika itu Nabi nangis, air matanya meleleh. Terasa kurang, ya gimana sih ditinggalin anak Pak ya? Iya. Cuma satu kata Nabi, harus ridho. Karena orang yang kayak gitu tuh Pak, anak itu menjadi tabungan orang tuanya di akhirat kelak. Ya, jadi orang tuanya Azka ini udah punya tabungan. Makanya satu-satunya harus apa tuh? Harus ikhlas, harus ridho keputusan ini. Kenapa Pak? Karena semuanya kita inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, semuanya kembali Pak. Cuma nunggu giliran kapan kita pulang kampungnya. Ada yang cepetan kayak Azka, ada yang diulur lama-lama, ada yang udah ngangkrak di kasur bertahun-tahun belum juga mati. Ada yang udah pengen banget, udah cepetan gue cabut gue, ya Allah gue udah agak tahan banget hidup rasanya nih ya. Ada yang begitu Pak, tapi nggak bisa mati, nggak bisa. Ya, karena mati itu hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang tuanya Azka ini ya gembira, senang ya, udah punya tabungan enak Pak. Ya, jangan berkepanjangan sedih. Justru kita apa? Bahagia. Bahagia dengan apa? Dengan dipanggilnya almarhum Azka ini lebih cepat daripada yang kita inginkan. Memang Pak, sosok Azka ini Masya Allah Pak. Ini jarang-jarang Pak, anak seusia beliau, seusia Azka ini Pak. Ya, waktu teman-temannya main ke sini, pada main HP, bapaknya, emaknya ngelihat kesian, dia nggak punya HP. Pas sudah pulang, nak, kamu mau nggak ayah beliin HP? Nggak usah ya, nggak usah. Azka belum butuh HP. Ada tuh Pak, anak sekarang begitu. Yang ada bapaknya mau rongrong minta HP mulu Pak ya. Ini mah emang anaknya soleh Pak ya. Dia mah dibeliin aja nggak mau. Ya.
Karena ada orang Pak, gara-gara anak yang minta beliin HP, emaknya kagak punya, emaknya dibanting-banting. Gitu Pak ya. Lah ini almarhum Azka Pak, ditawarin HP, nggak mau. Dia bilang belum butuh. Teman-temannya datang pada bawa motor. Kemudian kata bapaknya, emaknya, "Nak, mau nggak kamu ayah beliin motor biar kemana-mana sama teman kamu?" "Nggak usah ya, nggak usah. Saya belum butuh motor." Emang dia tahu Pak, mau pulang kampung Pak ya. Kalau ada ya kagak kepake juga motornya ya. Tapi emang begitu Pak, tanda-tanda orang soleh Pak ya. Orang soleh tidak merepotkan orang tuanya. Matinya juga cepet. Jadi yang dikenang oleh orang yang hidup yang baik-baik. Ya, yang dikenang oleh orang yang hidup yang baik-baik. Ini kita juga begitu Pak. Biar kita mati nanti tetangga kita, saudara kita ngenang kita tuh yang baik-baik. Jangan sebaliknya. Ya kan, karena tukang nyolong motor, nyolong gas, ya Pak ya, nyolong lampu ya. Ketahuan mati. Wah, alhamdulillah mati juga lu dengan dia. Begitu Pak ya. Jadi matinya dia itu Pak membuat orang lain gembira. Itu ciri-ciri orang sul khotimah tuh. Kalau ada orang mati, orang yang hidup gembira. Itu jelek dah tuh. Tapi orang yang baik Pak, ciri-ciri husnul khotimah, ketika dia mati, dianya gembira, orang yang hidup nangis. Ya Allah, mana bocahnya baik, mana sopan, ya, mana ibadahnya bagus. Banyak orang yang hidup yang merasa kehilangan. Ini namanya tanda-tanda husnul khotimah. Nah, mudah-mudahan kita Pak ya, yang masih hidup nih, tinggal kita dah yang masih tersisa usia kita. Apa yang harus kita lakukan Pak? Yang pertama, taqarrub ilallah. Jangan jauhi Allah. Tuh. Cara mendekatkan Allah dengan apa? Sholat. Jangan pernah tinggalkan sholat. Kalau kamu tinggalkan sholat, berarti kamu berani tinggalkan Allah. Kalau Allah sudah berani kamu tinggalkan, jangan pernah harap Allah akan menolong kamu. Karena orang itu Pak, dekat dengan Allah diukur di sholatnya. Makanya kata Nabi, aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajid. Hambaku yang paling dekat denganku ketika dia sujud. Maka agar selamat kita dunia, selamat juga di akhirat, deketin apa? Allah. Cara pendekatan Allah yang paling dekat adalah dengan apa? Sujud. Apa punya masalah kita Pak? Kita punya masalah apa? Dalam hidup nih semua orang pasti punya masalah. Masalah apa yang sedang melilit kita? Maka solusinya adalah sujud. Sujud sholat. Makanya kata Allah, wasta'inu bis sabri was sholat. Minta tolonglah kamu dengan sholat. Maka ketika sujud kata Nabi, fa'aksiru ad-du'a. Ketika sujud banyakin doa. Kita punya masalah apa nih Pak? Ya, gelar sejadah, sholat. Ya, itu adalah solusi terbaik kita dekat dengan Allah. Maka orang yang sholat Pak sebagai solusi, sholatnya yang seperti apa? Sholatnya yang benar-benar dia hayati. Bukan sholat seperti capung cebok. Ya, kita belum ngapa-ngapain, belum ke 5 menit udah apa? Udah salam. Ya, jadi sholat yang paling bisa mendekatkan diri kita kepada Allah, sholatnya dihayati pas satu-satu, pelan-pelan. Baca tasbih emang 3 kali, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, 3 kali gitu. Yang subhanallah. Nah, begitu Pak ya. Supaya apa Bapak Ibu sekalian?
supaya sholat yang kita lakukan ini menjadi solusi kita punya masalah. Yang kedua, ya buat kita yang masih hidup ya, taqarrub ilan nabi, dekatkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan jauh-jauh sama Nabi. Bagaimana cara mendekatkan diri kita kepada Nabi? Satu, ikuti sunnahnya. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum. Itu janji Allah tuh. Kalau kamu benar-benar cinta kepada Nabi, ikuti Nabi, di situ akan datang kasih sayang Allah, dan di situ juga akan datang ampunan Allah. Ya, jadi orang itu Pak, didatangkan kasih sayang Allah karena kita mengikuti sunnah apa? Nabi. Ya, jangan jauh-jauh. Sunnah Nabi apa? Sholat berjamaah. Itu sunnah Nabi itu. Ya. Jangan jauh-jauh sama depan, sama tetangga, sama saudara akur. Itu sunnah Nabi. Nah, hidup depan rumah bertetangga ini Pak, gak akur bertahun-tahun. Ketemu melengos. Ya Pak ya? Bagaimana dia mau masuk surga Pak ya? Di dunia aja rasanya apa? Sempit. Di dunia aja rasanya berat Pak. Nabi ngajarin itu gak? Enggak. Nabi tidak mengajarkan itu. Nabi yang diajarkan adalah persatuan antara tetangga dengan tetangga. Nah, kalau kita pengen apa tuh? Selamat dunia dan akhirat, ikuti Nabi. Ya, karena kalau Nabi kita ikutin pasti selamat. Yang kedua apa? Dengan apa cara mengikuti Nabi? Sering-sering sebut namanya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Orang Pak yang sering bersolawat, kuburannya bersinar dan dijemput oleh Nabi. Enak nggak tuh Pak? Kita mati di kuburan yang jemput siapa? Nabi. Ini ada ceritanya Pak. Saya ceritain dikit ya, walaupun panjang dikit ya. Jadi dikisahkan Pak dalam kitab I'anatul Talibin. Ada seorang pemuda. Dia kerjaannya kuli panggul di pasar. Setiap hari Pak kuli dipanggul, manggulin dagangan orang. Tapi sambil manggul, mulutnya sambil bersolawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Boleh nih bapak-bapak nih, sambil dagang, sambil kerja, sambil lagi jalan Pak, lagi jalan menuju tempat kerjaan kita. Mulut mah ayo, qomat kamit bersolawat. Hasil kuli panggulnya Pak dibagi dua. Separoh dicelengin untuk merayakan maulid di tanggal 12 Rabiul Awal, separoh buat kehidupan dia. Kalau sudah masuk tanggal 1 Rabiul Awal, dia siap-siap dah tuh Pak. Nebok celengannya, dibelikan sembako, dibelikan makanan. Malam 12 Rabiul Awal diundang tetangga-tetangganya, saudara-saudaranya, bikin acara maulid di sini. Bikin Pak. Ya, bikin. Nggak perlu minta proposal, nggak perlu. Dari celengan dia yang buka. Dan itu dilakukan setiap tahun. Ya kan? Ketika mati Pak, ketika mati nih orang itu di alam kuburnya Pak, di alam kuburnya nih. Kuburannya kan sempit sama gelap Pak ya. Kuburan sempit sama gelap, betul nggak Pak? Udah pernah ngerasain? Ya. Jadi ketika dia masuk ke kuburan Pak, dikuburin, yang nganterin, yang menguburin dia balik Pak. Kemudian di kuburan yang begitu gelap, di pojokan kuburan keluar Pak cahaya kecil. Kecil, terang, terus terang Pak. Sampai cahaya itu menerangi areal kuburan dia. Kata dia nih, dalam hati bilang begini, pasti ini yang datang malaikat Munkar dan Nakir. Betul nggak Pak? Siapa lagi kuburan Pak ya? Dia yang datang nih, bercahaya. Tapi ternyata Pak, dari cahaya yang keluar di pojokan itu, keluar sosok satu orang bercahaya, bersinar.
Kata dia lah, munkar dan nakir kan dua. Kok yang keluar apa? Atu. Nyamperin dia. Wahai fulan, saya ini datang untuk membantu kamu. Saya ini adalah orang yang setiap hari namanya engkau sebut. Saya ini adalah orang yang setiap tahun kelahirannya engkau peringati. Saat ini saya datang untuk menolong kamu. Saya sudah minta izin, kata Nabi itu, kepada Allah. Ya Allah, tolong izinkan saya sebelum malaikat munkar dan nakir masuk ke kuburan orang ini, bertanya tentang orang ini, izinkan saya bertemu terlebih dahulu daripada malaikat munkar dan nakir. Gitu kata Nabi Muhammad. Pulang, saya datang membantu kamu. Nanti kalau kamu dapat kesulitan menjawab pertanyaan malaikat munkar dan nakir, saya yang akan membantu kamu. Itu berkata apa tuh Pak? Sholawat. Maka jangan pernah berhenti-berhenti. Ya, pokoknya sholawat. Bapak, ya, disuruh berinfak lah, emang duitnya nggak ada Pak ya. Udah saya biarin dah sholawat aja. Besok kalau ada acara maulid Nabi di mana kita dengar hadir Pak, hadir. Hadirnya aja sudah akan mendatangkan ruhnya Nabi Muhammad. Apalagi kalau sampai sempat apa tuh? Bantuin. Nih Pak Ustadz, untuk maulid biarin dah beras 2 karung dari saya. Nih Pak Ustadz, air semua saya yang nanggung. Nih Pak Ustadz, sound system saya yang bayar. Gitu Pak, kita punya. Kenapa Pak? Besok 12 Rabiul Awal Pak, kita masih ada. Tahun depannya belum tentu kita ada. Belum tentu kita menghadiri acara maulid Rabiul Awal besok. Belum tentu. Maka sekali kita ada rezeki, sekali kita ada uang, dan kita mampu, berikan untuk Nabi. Untuk Nabi. Ya, karena orang hidup itu cuma sekali doang. Tuh, ringan Pak, sholawat mah ringan, sholawat mah nggak pakai duit. Ya, yang ketiga nih, cara dekat dengan Nabi apa Pak? Datang ke rumahnya, datang. Ya, duit ada, kesempatan ada. Kenapa kita nggak datang berziarah ke rumah Rasulullah? Ya, duit ada, sehat ada, pemerintah membuka lebar-lebar. Kali kalau pemerintah kita dihalangin Pak ya, kita nggak boleh datang ke Mekah, ke Madinah, memang pemerintah kita Pak membuka lebar-lebar, rezeki ada, sehat ada, waktu ada, berangkat Pak, temui ziarah ke makam Nabi. Di mana kata Nabi apa? Man zara qabri wajabat lahu syafaati. Orang yang datang ke rumahku, menziarahi kuburanku, wajib bagiku memberikan syafaat kepada orang itu. Dah, jangan ditunda-tunda Pak. Ya, karena kita nggak tahu apa yang terjadi besok. Ya, bismillah. Rezeki ada, sehat ada, ya Pak ya. Bismillah niatin, ya Allah, bukain jalan buat saya. Biar saya bisa berziarah, bertemu dengan Rasulullah sebelum saya tutup mata. Tuh, 2 yang harus kita lakukan Pak. Yang ketiga, yang harus kita lakukan apa Pak? Taqarrub ila asdiqai as-salihah. Cari teman-teman yang soleh. Begitu Pak, katanya Pak. Kenapa teman yang soleh Pak? Teman yang soleh itu akan memberikan syafaat. Ya, kalau temennya tukang begadang, untung rokok apa tuh? Berbungkus-bungkus Pak ya. Nah, ini nggak memberikan syafaat. Cari teman yang ngajakin kita apa tuh? Ibadah. Karena mencari teman itu, kata Imam Hasan Al-Basri, istaksiru minal asdiqai as-salihah. Perbanyaklah kamu teman yang soleh, karena teman yang soleh akan memberikan syafaat buat kamu. Ya, orang kan tuh syafaat Pak dari mana-mana. Bisa dari Nabi, bisa dari orang soleh,
bisa juga dari orang tua, bisa juga dari anak yang soleh. Kalau kita pengen dapat apa tuh? Syafaat. Mudah-mudahan malam ini Pak ya, yang hadir semua, kita semua Pak ya, Allah catat kita mati husnul khotimah. Mari sama-sama kita baca suratul Fatihah khusus untuk almarhum Azkar. Senantiasa Allah angkat derajatnya, Allah siapkan untuk kedua orang tuanya, menjemputnya masuk ke dalam surganya Allah. Ala hadini al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang kedua Pak, saya mohon dibacakan suratul Fatihah karena insya Allah saya tanggal 1 September sampai 10 September akan berangkat umroh bersama jamaah saya Pak. Pas 12 Rabiul Awal itu pas di kota Madinah Al-Munawwarah. Insya Allah tanggal 1 September besok. Jadi bulan maulidnya di mana? Di Madinah Al-Munawwarah. Kita baca Fatihah, niatin Pak ya, bareng-bareng. Dengan Fatihah bilang di hati Bapak, ya Allah jadikan Fatihah ini sebagai apa? Karomah, mukjizat, biar saya dibukain lebar-lebar, bisa bertemu dengan Baitullah, bisa bertemu dengan Rasulullah. Ya, niatin begitu Pak, masing-masing dalam hatinya. Ya, dan mudah-mudahan yang saya bawa besok juga lancar, nggak ada kendala apa-apa. Emang kebetulan Pak masih kurang 4 orang lagi tuh. Karena saya sudah tawarin tuh Pak Manaman ya. Mudah-mudahan di sini ada yang bisa segera Pak. Ya, bisa berziarah ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayo niatin Pak. Ala hadiniyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih para Bapak hadirin sekalian dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.